Halo teman-teman semuanya, di sini saya Tika Pratiwi akan menjelaskan dari mata kuliah Perencanaan Pembelajaran terkait Permendikbud nomor 21 tahun 2016 serta Permendikbud nomor 22 tahun 2016, di mana terkait dengan standar isi pendidikan serta standar proses pendidikan. Untuk Permendikbud nomor 21 tahun 2016 sendiri, ini akan saya jelaskan terkait ruang lingkup standar isi pendidikan dasar dan menengah, kemudian tingkat kompetensi yang harus dibelajarkan pada setiap jenjang pendidikan untuk mencapai standar kompetensi kelulusan, serta tingkat kompetensi dan ruang lingkup materi pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang khusus pada IPA dan kemudian ruang lingkup standar isi pendidikan dasar dan menengah. Ruang lingkupnya itu apa aja sih? Jadi, standar isi disesuaikan dengan substansi tujuan pendidikan nasional dalam domain sikap spiritual dan sikap sosial, pengetahuan dan keterampilan. Oleh karena itu, standar isi dikembangkan untuk menentukan kriteria ruang lingkup dan tingkat kompetensi yang sesuai dengan kompetensi lulusan yang dirumuskan pada standar kompetensi lulusan, yakni sikap, pengetahuan dan keterampilan. Tingkat kompetensi menunjukkan tahapan yang harus dilalui untuk mencapai kompetensi lulusan yang telah ditetapkan dalam standar kompetensi lulusan. Tingkat kompetensi merupakan kriteria capaian kompetensi yang bersifat generik yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada setiap jenjang pendidikan dalam rangka pencapaian standar kompetensi lulusan. Jadi, tingkat kompetensi sendiri dikembangkan berdasarkan kriteria tingkat perkembangan peserta didik, kualifikasi kompetensi Indonesia, penguasaan kompetensi yang berjenjang. Selain itu, tingkat kompetensi juga memperhatikan tingkat kerumitan atau kompleksitas kompetensi, fungsi satuan pendidikan, dan keterpaduan antar jenjang yang relevan untuk menjamin keberlanjutan antar jenjang. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, tingkat kompetensi dirumuskan sebagai berikut, yakni tingkat kompetensi tingkat pendidikan anak, jenjang pendidikan TK, kemudian tingkat pendidikan dasar, jenjang pendidikan SD atau MI atau SDLB atau paket A, dan juga SMP atau MTS atau SMPLB atau paket B. Kemudian untuk tingkat pendidikan menengah, jenjang pendidikannya adalah SMA atau MA atau SMALB atau paket C. Dan selanjutnya, berdasarkan tingkat kompetensi tersebut, ditetapkanlah kompetensi yang bersifat generik yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam mengembangkan kompetensi dan ruang lingkup materi yang bersifat spesifik untuk setiap mata pelajaran. Kompetensi yang bersifat generik mencakup 3 ranah, yakni sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Ranah sikap dipilah menjadi sikap spiritual dan sikap sosial. Dan demikian, kompetensi yang bersifat generik terdiri atas 4 dimensi yang mempresentasikan sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Dan selanjutnya ini adalah uraian revisi kompetensi inti untuk setiap tingkat kompetensi yang disajikan dalam tabel. Ada tabel tingkat pendidikan dasar yang meliputi kelas 1 sampai 6, kemudian ada kelas 7 sampai dengan kelas 9. Kemudian untuk tingkat menengah atau pendidikan menengah itu ada kelas 10 sampai dengan kelas 12. Di mana sudah dijelaskan semua pada lampiran dari Permendikbud nomor 21 tahun 2016, di mana di situ sudah dijelaskan dalam kolom-kolom atau tabel ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa download dan teman-teman bisa baca. Dan di sini akan saya jelaskan perbedaan yang tampak di dalamnya. Kemudian ini adalah letak perbedaan kompetensi inti dari tingkat pendidikan dasar antara kelas 1 sampai 6 SD dengan kelas 7 sampai dengan kelas 9. Nah, pada kompetensi inti letak perbedaan pada segi pengetahuan dan keterampilan, yakni dalam segi pengetahuan dalam memahami pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif kelas 1 sampai 6 pada tingkat dasar dengan memahami, menanya, dan mencoba. Sedangkan kelas 7 sampai dengan kelas 9 pada tingkat teknis dan spesifik, sederhana, dengan ilmu pengetahuan teknis, seni, dan budaya. Sedangkan dari tingkat pendidikan menengah ke kelas 10 sampai dengan 12 dan juga kelas 10 sampai 12 SMK sama, yakni letak perbedaan pada kompetensi intinya itu pada pengetahuan, di mana pada KI pengetahuan kelas 10 sampai 12 SMA dalam memahami, menerapkan, dan menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan faktual
faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis, spesifik, detail, kompleks, yang sesuai bakat dan minatnya. Sedangkan kelas 10-12 SMK sesuai dengan penyebab fenomena dan kejadian pada bidang kerja yang spesifik. Dan selanjutnya kita memasuki pada tingkat kompetensi dan ruang lingkup materi pada pendidikan dasar dan menengah khusus IPA dan biologi, di mana tingkat kompetensi dan ruang lingkup materi pada SD, MI, SDLB atau paket A, serta SMP, MTS, SMPLB atau paket B, serta SMA, MA, SMALB atau paket C, dan SMK atau MAK, tingkat kompetensi dan ruang lingkup materi diterapkan untuk setiap muatan sebagaimana diatur dalam pasal 77 I ayat 1, pasal 77C ayat 1, dan pasal 77K ayat 2, ayat 4, dan ayat 5 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional. Kemudian untuk Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 ini yang akan saya jelaskan adalah meliputi ruang lingkup standar proses pendidikan dasar dan menengah, kemudian komponen-komponen dari silabus, dan juga komponen-komponen ruang lingkup standar proses pendidikan dasar dan menengah. Ruang lingkupnya apa saja sih? Jadi sebelumnya yang dimaksud dengan standar proses adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Standar proses dikembangkan mengacu pada standar kompetensi lulusan dan standar isi yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Dan sesuai dengan standar kompetensi lulusan dan standar isi, maka prinsip pembelajaran yang digunakan 5 diantaranya adalah dari peserta didik diberitahu menuju peserta didik mencari tahu, dari guru sebagai satu-satunya sumber belajar menjadi belajar berbasis aneka sumber belajar, dari pendekatan tekstual menuju proses sebagai penguatan penggunaan pendekatan ilmiah, dari pembelajaran berbasis konten menuju pembelajaran berbasis kompetensi, dan dari pembelajaran parsial menuju pembelajaran terpadu. Untuk selebihnya hingga 14 prinsip yang digunakan. Nah selanjutnya, dengan prinsip yang sudah disebutkan tadi, maka dikembangkan standar proses yang mencakup 1. Perencanaan proses pembelajaran, 2. Pelaksanaan proses pembelajaran, 3. Penilaian hasil pembelajaran, dan 4. Pengawasan proses pembelajaran, di mana perencanaan proses pembelajaran ini terdiri dari desain pembelajaran yang meliputi silabus, RPP, dan juga penyusunan RPP. Nah, jadi desain pembelajaran sendiri adalah perencanaan pembelajaran yang dirancang dalam bentuk silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang mengacu pada standar isi. Perencanaan pembelajaran meliputi penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran dan penyiapan media dan sumber belajar, perangkat penilaian pembelajaran, dan skenario pembelajaran. Penyusunan silabus dan RPP disesuaikan pendekatan pembelajaran yang digunakan. Nah, untuk silabus sendiri merupakan acuan penyusunan kerangka pembelajaran untuk setiap bahan kajian mata pelajaran. Nah, berikut komponen dari silabus. Ada identitas mata pelajaran, identitas sekolah, kompetensi inti, kompetensi dasar, tema yang khusus untuk SD, MI, SDLB atau paket A, materi pokok, pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, sumber belajar. Dan silabus ini digunakan sebagai acuan dalam pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran. Silabus dikembangkan berdasarkan standar kompetensi lulusan dan isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah sesuai dengan pola pembelajaran pada setiap tahun ajaran tertentu. Kemudian untuk RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih, dan RPP ini dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar atau KD. Nah, RPP disusun berdasarkan KD atau subtema yang dilaksanakan kali pertemuan atau lebih. Berikut ini akan saya sebutkan komponen dari RPP yang meliputi identitas sekolah yaitu nama satuan pendidikan, kemudian identitas mata pelajaran atau tema atau subtema,
kemudian ada kelas atau semester, ada materi pokok, ada alokasi waktu, kemudian ada tujuan pembelajaran yang dirumuskan berdasarkan KD, ada kompetensi dasar, kemudian ada indikator pencapaian kompetensi. Dan selanjutnya dalam materi pembelajaran, ada metode pembelajaran, media pembelajaran, sumber belajar, serta yang terakhir adalah langkah-langkah pembelajaran penilaian hasil pembelajaran. Jadi teman-teman semuanya, itu tadi adalah penjelasan saya mengenai mata kuliah perencanaan pembelajaran terkait Permendikbud nomor 21 tahun 2016 mengenai standar isi pendidikan serta Permendikbud nomor 22 tahun 2016 terkait dengan standar proses pendidikan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam menjelaskan. Mungkin nanti apabila ada yang ingin ditambahkan atau mungkin teman-teman ada pertanyaan, bisa nanti ditulis di kolom komentar ya, untuk nanti bisa dibalas dan kita bahas di sana, kita bisa berdiskusi di sana. Terima kasih teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.